Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. 1. Mengapa Dayu batuk-batuk? Dayu batuk-batuk karena menghirup udara kotor akibat asap kendaraan. 2. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Kita merasa nyaman di bawah pohon rindang pada siang hari karena pohon rindang menghasilkan oksigen saat siang hari. Nah, diskusikan jawaban kedua pertanyaan di atas bersama teman-teman sekelasmu. Itu tadi hanya contoh jawaban. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Lakukan kegiatan berikut bersama teman kelompokmu. Buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Kemudian ceritakan bagan atau diagram atau model tersebut di depan kelas. Nah, misalkan bagannya seperti ini ya. Bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA,
angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, dari bacaanku desak lantaran jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Contoh pertanyaan yang pertama dengan kata tanya apa. 1. Apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. 2. Apa penyebab asap Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota? Jawabannya adalah asap Dadan Muhanda memboyong keluarganya keluar kota karena khawatir terhadap kesehatan dua anaknya. Kemudian contoh pertanyaan yang ketiga, apa nama satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA? Satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA bernama satelit Terra dan Aqua. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau? Jawabannya adalah angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Kemudian contoh pertanyaan yang terakhir dengan kata tanya apa? Apa nama partikel kimia yang terdapat dalam asap pembakaran? Jawabannya adalah nama partikel kimia yang terdapat dalam asap pembakaran adalah debu dan karbon dioksida. Kemudian kata tanya yang berikutnya adalah siapa? Contoh pertanyaannya, 1. Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Contoh pertanyaan yang kedua, siapa yang mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi? Jawabannya adalah Asep Dadan Muhanda mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Contoh pertanyaan yang ketiga, siapa yang khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil? Jawabannya adalah Asep Dadan Muhanda, khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil. Kemudian contoh pertanyaan yang berikutnya, siapa yang mengatakan tak ada lagi tempat berlindung? Jawabannya adalah Asep Dadan Muhanda mengatakan tak ada lagi tempat berlindung. Kemudian contoh pertanyaan yang terakhir, siapa yang dikhawatirkan kesehatannya oleh Asep Dadan Muhanda? Jawabannya, Asep Dadan Muhanda mengkhawatirkan kesehatan dua anaknya yang masih kecil. Kemudian yang berikutnya adalah kata tanya di mana. Contoh pertanyaan yang pertama, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya adalah kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Contoh pertanyaan yang kedua, di mana rumah Asep Dadan Muhanda? Jawabannya, rumah Asep Dadan Muhanda terletak di Kecamatan Tampan. Kemudian contoh pertanyaan yang ketiga, di mana kebanyakan penduduk memilih tinggal saat terjadi kabut asap? Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah saat terjadi kabut asap. Kemudian contoh pertanyaan yang keempat, di mana asap akan terus menumpuk jika tidak ada penanganan? Jawabannya adalah asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan.
Kata tanya yang berikutnya adalah bagaimana? Contoh pertanyaannya 1. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya adalah sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua, bagaimana suasana kota Pekanbaru Riau pada Selasa pekan lalu? Jawabannya adalah pada Selasa pekan lalu seantero kota diselimuti kabut. Contoh pertanyaan yang berikutnya, bagaimana caranya asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi sampai ke Riau? Jawabannya adalah asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi sampai ke Riau karena terbawa oleh angin. Kemudian contoh pertanyaan yang terakhir, bagaimana keadaan jalanan di Pekanbaru Riau pagi itu? Jawabannya, keadaan jalanan di Pekanbaru Riau pagi itu lengang. Kata tanya yang terakhir adalah mengapa. Contoh pertanyaannya 1. Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya adalah langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Contoh pertanyaan yang kedua, mengapa asap pembakaran berbahaya? Jawabannya adalah asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Kemudian contoh pertanyaan yang berikutnya, mengapa di Riau jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi? Jawabannya, di Riau jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi karena indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Kemudian contoh pertanyaan yang terakhir, mengapa Asep Dadan Muhanda mengungsi? Jawabannya adalah Asep Dadan Muhanda mengungsi karena khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil. Nah, menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Kalau menurut kakak, suasana di desa lebih segar karena banyak pepohonan besar dan tanaman yang dapat menghasilkan oksigen. Apa alasanmu memilih jawaban di atas? Saya memilih jawaban tersebut karena di desa banyak pepohonan dan udara belum tercemar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.